Kalau misalkan Persib masih main kayak lawan Madura kemarin, ini bahaya ini. Kalau melihat secara permainan ya Persib stabil lah ya. Oke. Tapi kalau lihat Persebaya mereka agak sedikit inkonsisten ya. Sebetulnya secara permainan nggak akan terlalu merepotkan Persib ya. Cuma masalahnya Persib ini bisa perform nggak? Saya kok agak ragu gitu loh. Tenang aja Mang Gusdo. Lawan Persibaya kita bantai Persibaya. Yakinlah ya, Ciro sama DDS ini bakal mencetak gol untuk bawa Persib bakal menang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngoper ngomongin Persib 2025. Support by Super Talk. Ini rasanya super. Jadi episode kali ini kita pembahasannya banyak sekali, bukan banyak, ada pembahasan yang sangat seru di mana pertandingan Persib melawan Persija, hasil pertandingan Persib melawan Madura United, dan di studio juga saya sudah ditemani ada Kang Abo dan Mang Eko. Persib tuh menang 2 kali jadinya resep gitu. Lain resep. Jadi ayah bahasin gitu. Tunggu dibahas lah. Resep gimana tuh menang sih? Oke, sebelum review ke pertandingan, mari kita bahas dulu ketika melawan Persija di mana Del Pino terkena lemparan Abo. Apakah itu adalah hal yang biasa, hal yang lumrah dalam sepak bola gitu? Gimana Kang Abo? Siapa terus kan pelipisnya? Iya, Oh, tidak balik kalinya. Nah, boleh, siapa aja dulu boleh. Abotnya mikir ya, karek kabarnya udah kurang berhitung di tenggelapan pel dong. Tahun 2007 orang mah teh hareupeun barang orang di Lebak Bulus. Karena dia masih jadi apa ya meliput dulu terlihat mungkin. Oke. Ya, apa tadi pertanyaan Mang Gus dulu, apakah itu Wajar. tidak wajar? Ya kalau dalam dunia sepak bola melihat indikasi sekarang udah tambah maju dan juga melihat supporter lain juga udah mulai sadar diri lah ya. Dan kejadian tersebut sih sebenarnya memang ya sangat disayangkan dan tidak wajar sih karena pertandingan udah selesai. Karena intensitas selama 90 menit itu buat para pemain udah selesai. Pemain rangkul-rangkulan, semuanya pemain udah clear lagi gitu. Tiba-tiba ada kejadian itu sangat disayangkan sih. Oke. Katanya Persib juga akan menginvestigasi masalah ini kan. Iya tidak wajar. Jadi gini ya, untuk Bobotoh, Jackmania, Aremania, Bonek. Jadi gini nih, kalau ada bentrokan antara supporter dengan supporter itu sebetulnya juga jangan, tapi kan kita oh ya udahlah gitu ya. Tapi kalau yang jadi korbannya sampai pemain itu kadang-kadang saya nggak bisa terima. Gini loh Mang Gusdul, kita ini kan pecinta sepak bola. Nah, aset terpenting dalam sepak bola itu kan para pemainnya. Nah, kalau pemainnya ya kalian incer jadi korban gimana gitu. Makanya waktu Persija kalau Persija ke Siliwangi, saya tuh paling nggak setuju aja gitu. Maksudnya sampai mereka itu pernah tuh mereka tuh nyoba nggak pakai rantis ya. Jadi udah ini aman selesai perseteruan. Mereka nyoba naik bis pernah tuh. Naik di Baledog ya kita kacang gitu. Terus waktu itu pemain PSMS uji coba lapang di Siliwangi diserang di perempatan Banda gitu. Nah jadi udahlah kalau pemain jangan kan kalau pemain mah jangan pemain deui bertanding gitu. Bahkan pemain asing juga yang baru naik rantis merasa aneh seperti mau berperang gitu naik rantis. 2013 dilempar molotov. Nah, itu kan lebih bahaya. Jadi ada kan secara psikologis, yuk kita menganggap ini selesai, damai, tapi itu terlalu beresiko memang. Jadi kalau untuk Persija Persib masih pakai rantis ya, saya pikir itu hal yang wajar kan ada pemetaan resiko lah. Nah, hal seperti ini kalau sampai dilaporkan ke pihak yang berwajib ke kepolisian gitu, gimana? Itu berlebihan. Kalau sampai dilaporkan. Iya, karena gini, itu kan terjadi kan di ring 1 ya, ya di ring 1 Mang Gusdul. Jadi pengamanan sepak bola itu ring 1, ring 2, ring 3. Yang paling hebat pengaman itu sampai ring 4. Jadi area kota itu dianggap termasuk area yang harus diamankan sampai ring 4 itu untuk pertandingan-pertandingan besar ya. Nah, kalau area masih kejadian di ring 1, ring 2, saya pikir kekuasaan komunitas sepak bola ya, PSSI, lalu juga ada punya Komdis sama operator liga, semua aturan-aturannya cukup lah ngasih sanksi aja. Kecuali ya sampai
apa Hulu pukul lah, dipukuli, dianiaya di situ, itu bisa masuk lah gitu. Ke Hukum pihak- negara ya, Oke, kepolisian oke, gitu. oke. Jadi pertandingan melawan Persija kemarin itu menurut saya adalah pertandingan yang sangat fantastis Oh, sekali. iya. Ya, kalau secara permainan kedua tim sama-sama memberikan sebuah tontonan menarik ya. Menarik, betul. Betul kan, Michael? Betul. Bagaimana Setuju. defense to counternya kedua tim sama-sama berjalan dengan baik. terbuka. Dan terakhir juga gol yang dihasilkan dari siapa? Da Silva itu juga sebuah counter yang menjadi ciri khas Persib kan. Betul. Nah, itu dia. Pertandingan menarik banget. Tertinggal 2-0 menjadi 2-2 itu adalah hal yang sangat Dan fantastis itu menurut saya. paling pantas dua-dua, jujur ya. Kalau misalkan saya nggak ngomong saya sebagai bobotoh, kalau saya jadi pihak keamanan, saya nggak mau juga Persib menang gitu. Karena Nggak mau juga. enggak kan pihak keamanan, saya kurang ngomong sebagai pihak keamanan nggak mau karena resiko untuk terjadi kerusuhan itu makin besar. Jadi dua-dua ini udah hasil paling bagus sebetulnya Tapi kemarin dari benar berbagai ya. sisi. Tapi kemarin prediksinya Oh, benar. Prediksinya benar. Bener Draw, prediksinya. ya, draw. Jadi kalau dua-dua ini kan ya udahlah ada kerusuhan, tapi kan itu saya bukan menyepelekan kerusuhan kemarin ya. Cuma kebayang nggak? Kebayang tuh mun Persib nu menang kemarin. Ya. Kebayang nggak? Gitu. Kerusuhannya bakal lebih-lebih Wah, di Lamongan. ngeri. Sambil saya nyoba ini, kita ke Mei dulu karena kita punya quiz ya. Penyot Ada Mei. quiz ya. Oke Mei, silakan Mei. Atur nuhun Mang Gusdul, Mang Eko, sama Mang Abo. Nih buat yang tanya, Mei kenapa sih ada di sini terus? Ya pastinya mau bagi-bagi hadiah dong. Siapa nih yang nggak mau hadiah dari Neneng Mei? Nah, untuk yang tanya, pertanyaannya mana sih Teh? Sabar dulu, tonton videonya sampai akhir karena pertanyaannya ada di akhir tayangan ini. Nah, yang pastinya nih, para Bobs ini harus follow dulu akunnya @supermoment.id dan boboto.id. Nah, untuk yang mau jawab pertanyaannya, jangan lupa nih jawab pertanyaannya dan tulis di kolom komentar supermoment.id. Untuk yang tanya juga nih, Kak, mana nih pemenang minggu akhir yang kemarin? Pemenangnya di bawah sini. Silakan Mang Gusdul. Oke, terima kasih Mei. Nah, Bob, tungguin kuisnya di akhir episode karena ya lumayan. Gede meren saged mah. Oke. Bayan ya. Ya, lumayan. Dan biar tahu ini rasanya mantep banget. Oke, kita ke pertandingan selanjutnya, mereview pertandingan selanjutnya menghadapi Madura Tuh. yang di mana harapan Bobotoh sangat besar. Oke. Antusias Bobotoh di pertandingan lawan Madura kemarin itu Banyak tiket. 28.000 tiket ludes. Berat. Ya. Di komunitas semua dari mana-mana pada datang, tapi hasilnya sangat mengecewakan. Di mana saya juga berharap Oh, iya. Persib bisa mengalahkan Madura karena posisi Madura ada di bawah lah. Dia berusaha untuk keluar dari zona degradasi. Oke. Tapi hasilnya di luar Nurul. Di luar Nurul. Nah, Nurul itu. saha, Mang? Nurul Sukadianti. Nurul Layan. Oke. Iya, Bang, Madura kemarin juga memberikan kejutan ketika mengalahkan Dewa United kan. Betul. Nah, secara permainan sebetulnya kalau melihat ball position kemarin Dewa United hampir menguasai Michael, hampir 70%. Sebelum kita membahas masalah Persib sekarang ya. Oke. Dan kebetulan saya waktu itu yang nonton, saya yang menjadi Komentator. Nah itu ya, itu. kalau Michael teruskan. Nah, sebenarnya Madura efektif. Kemarin dia shot on targetnya itu 4 kali, tapi sukses 2. Iya. Dewa banyak, tetapi nggak sukses. Nah, jadi kadang-kadang kalau melihat secara permainan Madura kemarin, secara keseluruhan mereka efektif. Nah, efektif tanpa beban, posisi di bawah. Kalaupun misalkan menang, syukur. Kalaupun tidak, ya kita posisinya di bawah. Jadi lebih lepas. Lebih lepas ya. Nah, sekarang kalau berbicara masalah Persib melawan Madura, melihat pertandingan yang kemarin, sebetulnya bebannya itu ada di Persib. Karena Beban. Persib kan kemarin sempat bisa menang. Oke, kan? ya. Lebih tenang ketika datang ke Bandung itu dengan kepercayaan diri, karena secara permainan Persib bagus. Dan Madura pun sama, menang di sana, kembali ke Bandung ke sini, oke. Oke. Kita misalkan kemarin sudah menang, datang ke Bandung, penonton banyak, udah pasti penuh. Ya maksudnya under pressure-nya itu bukan ke Madura, sebetulnya datangnya ke Persib sendiri kan. Nah, Madura nothing tulus. Kita main datang ke Bandung, kalau bisa mencuri poin, itu akan menjadi sebuah kejutan. Oke. Kalaupun misalkan kalah, ya kita posisinya lagi di bawah. Gitu. Nah, jadi kalau melihat pertandingan Madura lawan Persib, menurut saya itu anti klimaks. Oke.
Nanti ini pengaruh juga nggak kan istilahnya Madura dari segi permainan juga tadi katakan Abos berubah karena pelatih baru faktor dan pelatih. ada beberapa pemain yang baru juga kan. Iya. Itu pengaruh sangat Ya, pengaruh. pastilah. Ketika mereka ada pergantian pemain di pertengahan musim, masuknya Eze Zari juga berimpact sangat positif. Ya kan? Bahkan kemarin juga mencetak gol ya, Maiko, di pertandingan sebelumnya melawan Dewa United dan tadi pun Hampir ya. hampir nyaris dan dia bukan tanpa peluang loh. Gitu. Maiko. Jadi top lah. Ya Madura yang sekarang menurut saya kalau dikatakan telat bagusnya ya telat. Ini kan performa Betul. mereka merosot jauh dibandingkan 2-3 musim sebelumnya. Iya. Saya ingat betul 3 musim lalu apa 2 tahun lalu ya Madura ini bagus dengan aroma Brazilnya ya. Iya. Terus kita mulai mengenal pemain namanya apa? Yaya di situ Jaja. kan. Jaja. Yaya apa Jaja? Jaja. Ya lah kalau sudah mah Yaya. Jaja, Mang Yaya. Bang Jaja lah. Nah, itu plus ya. Jadi Madura materi bagus, oke bagus. Ditambah belum ada kasus di jajaran petingginya. Iya, secara Oke. finansial ngaruh itu saya yakin gitu. Iya, Finansial. Ya pasti. terkadang kan setiap klub merosot itu finansialnya yang bermasalah itu kalau Iya, ya. karena kan kalau melihat Maiko dan Mang Gusdol di tim yang ada di Liga 1, ketika tim bermasalah dengan di luar di luar konteksnya lapangan ya, maksudnya secara permainan lah. Terus ada telat ini, telat itu pasti berpengaruh. Berpengaruh. Ya. Nah, karena ketika kita dituntut harus profesional, ada tuntutan juga dari para pemain ke Iya, ngaruh manajemen, ke gitu. figur-figur ya, figur-figur di manajemen. Saya nggak perlu nyebut nama timnya, tapi ada tim besar ya, 2-3 tim besar yang melorot gara-gara salah satu figurnya itu kalah di pilkada itu ngaruh. Ngaruh Ya. Sareuri, aing serius sareuri. Oke, Kang Abo, Mang Eko. Ini Persib sekarang mengalami 2 hasil remis. Ya. Oke, kita kan semua tentunya berharap back to back Iya. untuk juara lagi. Iya. Dengan 2 kali remis ini, kira-kira bagaimana peluangnya? Iya, kalau melihat peluang secara persentase itu masih ya 80% tuh masih bisa ya, Mang. Karena bermain di luar kemarin pun tim yang kita lawan adalah tim Iya. Persija dan berhasil mencuri poin, bahkan tertinggal dulu 2-0. Nah, sekarang ketika di Bandung kehilangan 2 poin lah. Kasarnya kehilangan 2 poin, Maiko ya. Dianggap kalah lah ya. Karena kan biasanya kalau main Iya. di kandang itu lebih impresif secara permainan, tetapi kalau saya melihat secara keseluruhan kali ini mereka benar-benar anti klimaks. Nanti kelima. Iya. Iya, jadi ada hasil buruk ya lawan 2 tim yang sebetulnya bisa ditangani kan harusnya ya. Lawan Dewa kita kalah, udah gitu lawan Madura kita draw. Nah, tapi waktu lawan Dewa ini bagus, kekalahan ngebuat introspeksi, evaluasi ya. Akhirnya Persib bisa mental segala macam di level sekarang. Nah, tapi kalau draw lawan Madura walaupun nggak kalah, itu saya pikir malah bahaya Kang Abo. Kita kalau Kang Abo bilang kan 80%, saya bilang 83,6% kita masih aman. Kita masih aman ya. Cuma tingkat keamanannya itu jadi perlu apa? Ikhtiarnya ekstra gitu. oke. Karena apa? Karena tim-tim yang bawah ya sekarang itu nggak kayak nggak kayak minggu-minggu lalu. Mereka ketahan, Persibnya naik kan. Nah, sekarang enggak, Persibnya ketahan. mereka naik. Mereka naik. Ini kemarin Dewa menang kan? Dewa Iya. menang. Terus belum nanti kalau misalkan kita lawan Persebaya aya nanaon gitu ya. Aya nanaon anggaplah kita gagal. Nah, sedang orang tuh ngomong elek, gagal Ya, menang. enggak. Can dibahas, Iya, can ya. tenang. Gagal aja. Karena ini jumlah pertandingan masih lumayan banyak ya. Nah, saya nggak tahu nih kalau misalkan Persib masih main kayak lawan Madura kemarin, nah ini bahaya ini. Bahaya ya. Bahaya. Oke, Kang Abo sebelum kita lanjut, Mang Eko, saya punya yang baru. Ini ada Jarum Super Espresso Saatnya Gold. ngenyot. Saatnya ngenyot, Maiko. Nyaut. Mantap, nih kemasannya juga mantap, di dalamnya Tuh. juga mantap. Wah, pokoknya Eksklusif mah ini ya. eksklusif banget nih dari Jarum Super Espresso. Mantap sekali. Tapi Mang Eko dan Mang Abo nggak boleh nyoba. Kenyot. Ya, kenyotnya kenyot yang lain gitu maksudnya. Kang Abo, Mang Eko, sebelum Ya. kita bahas pertandingan yang kita tunggu-tunggu, prediksinya, taktiknya akan seperti apa, saya punya yang
satu dulu nih. Oh, Wah. Sarua. Ini nih kopi tubruk gajah spesial mix, di mana kopi dengan gula yang dicampur dalam satu saset. Dengan tingkat kemanisan yang pas, tepat menonjolkan karakter kopi yang kuat. Dan yang bikin lebih asiknya lagi, kopi tubruk gajah dibuat dari racikan warisan tradisional. Oh, Kang Abo, Maiko. pantesan nah. Sehingga menciptakan rasa kopi yang mantap, aroma yang khas, dan warna hitam yang pekat. Kopi tubruk gajah spesial mix, benar-benar kopi. Seruput dulu dong. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang kita tunggu, saya punya yang satu dulu, yaitu Neneng Fakta. Silahkan, Mei. Belajar biologi di atas ontak. Ketemu lagi nih sama Mei, si Neneng Fakta. Ribet banget ya, belajar juga sekarang harus ada di atas ontak. Menggus dul. Nih, Mei mau bacain dulu ya fakta tentang Persib sama Persibaya. Nah, untuk fakta yang pertama, hasil 10 pertemuan terakhir kedua tim ini tuh di seluruh kompetisi, Persib tuh menang 7 kali dan Persibaya menang 1 kali dan draw 2 kali. Untuk Persib selalu menang atas Persibaya dalam 3 pertandingan terakhir sejak 2023. Nah, untuk fakta yang kedua, dari 10 pertemuan terakhir, Persib tuh hanya 1 clean sheet lawan Persibaya. Untuk fakta yang ketiga, Ciro dan DDS ini menjadi pemain paling sangat subur ya, karena udah mencetak gol ke gawangnya Persibaya. Untuk David Da Silva ini udah mencetak gol 8 kali, sedangkan Ciro itu udah 4 kali gol ya. Yakinlah ya, Ciro sama DDS ini bakal mencetak gol untuk bawa Persib bakal menang lagi ya. Kita lanjut ke Mang Gusdul. Oke, Kang Abo, Mang Eko. Ya. Dari fakta yang tadi Mei sebutkan, Persib istilahnya 7 kali dari 10 pertemuan terakhir dengan hasilnya bagus. Apakah ini bisa menjadi modal bagus buat Persib menghadapi Persibaya di pertandingan besok? Iya, kalau melihat secara permainan ya Persib stabil lah ya. Oke. Tapi kalau lihat Persebaya, mereka agak sedikit inkonsisten ya. Kemarin kadang-kadang mereka kehilangan poin, terus transisinya itu betul-betul lagi menurun ya. Sempat kemarin juga menang lagi, dan waktu itu caretaker ya, Isonawawi ya, yang lebih ke pendekatan mungkin ya, pendekatan yang selama ini biasanya kalau mantan pemain tuh kayak gitu, pendekatan. Jadi taktik anyar, so. Nah, Spirit. Iya, kalau taktiknya udah jalan. Dianggap sebelum. figur. Oke, figur itu. Caretaker Persib tinggali. Ada yang Udaya, Robi Darwis, Yusuf Bahtiar. Jadi secara taktikal kemana? Sarua. Terus saru aja. Sarua ya. Pokoknya nggak usah, pokoknya mah mana main nu halus we lah, da tiap mainnya pasti gitu, barunya gitu kan ngomongna. Oke, nah nanti kan pertandingan bertepatan dengan bulan puasa ya, di hari ke-1, hari kedua, antara hari ke-1 atau kedua bulan puasa. Ini akan berpengaruh nggak ke stamina, ke pertandingan juga? Ya, gini ya Bang, kedua tim maksudnya ini bukan pertemuan pertama, dan ketika kompetisi di bulan puasa itu juga bukan yang pertama juga. Jadi mereka sempat melakukan hal itu ya Maiko di tahun-tahun sebelumnya ketika bertanding di bulan puasa. Tetapi justru malah ketika bermain di bulan puasa itu terlihat para pemain itu lebih bugar. Artinya bukan salah satu permasalahan ketika kita bermain di bulan Ramadan gitu ya. Para pemain sebetulnya ketika menjaga kondisinya lebih tertata, asupan makanan yang mereka juga selama ini juga cukup teratur, itu bukan menjadi problematika di pertandingan ketika bermain di bulan puasa. Bulan puasa. Oke. Iya. Mang Eko? Bakalan ada masalah kalau hiji tim puasa, hiji tim Teu puasa. Ya kan dua puasa, jadi nggak masalah. Iya. Apalagi kan para pemain sekarang ini kan sebenarnya udah banyak pilihan ya, masalah apa? Suplemen, vitamin. Dan mainnya malam saya pikir. Ya, yang dikatakan Mang Eko, Kecuali Persib puasa, Persebaya itu nggak Oke, masalah. yang dikatakan Mang Eko nih, Kang Abo sebagai mantan pemain, pernah tuh, orang mah mau puasa dah mainnya hayang halus. Nah, pernah tuh puasa dah hayang main halus gitu. Iya, Mang, karena kan maksudnya apa alasannya kalau kita nggak puasa? Karena kita bermainnya malam gitu. Nah, puasa itu kan maksudnya dari pagi lah ya, maksudnya dari subuh sampai ke maghrib kan. Nah, itu kita juga tidak melakukan aktivitas apa-apa kan.
kita masa betul-betul recovery, justru malah lebih fokus sih sebetulnya. Udah fokus ibadah, fokus ke pertandingan. Ketika buka puasa pun mereka nggak langsung makan, biasanya kan ada tim nutrisi yang memberikan Dokter gizi. asupan dokter gizi lah. Oke. Ini dan terbatas. Berarti selama karir profesional Kang Abo mah kalau main di bulan Ramadan puasa wae, can pernah teu puasa gitu. Pernah sih Mang, tapi maksudnya bukan di kompetisi domestik ya. Maksudnya di kompetisi internasional Michael. Oh. Dari tim nasional Di dulu tim kan. nasional. Nah, itu harus Mantan timnas loh. ya itu maksudnya pernah. Berapa digit dulu? Enggak ada potongan. Oh, nggak ada potongan. lanjut. Jadi itu di situ ada, tetapi kan ada maksudnya ada aturannya ya. Ketika kita posisinya kasab kan main ke luar negeri dan kita bermain juga selama ini yang menjadi penghasilan kita itu kan dari sepak bola. Dan itu menjadi mata pencarian kita dan juga keluarga. Akhirnya kan di agama pun diperbolehkan hal tersebut. Mudah-mudahan ini saya nggak salah ya. Nanti kalau ada yang ngira katanya harus puasa gitu, nggak juga sih ada. Tetapi kita diganti di lain, maksudnya di lain waktu lah. Karena posisinya kan lagi kerja lah gitu. Iya, Pak. iya. Dulu akhirnya sempat kayaknya ini nggak akan mungkin kalau saya nggak puasa. Karena bermainnya waktunya berbeda sama Eko. Oh iya, bukan malam. Hampir berapa jam lah. Apalagi di Turki kan lama banget itu jamnya. Nah, Michael. Iya. Nah, kalau di domestik belum pernah sih Michael. Oke. Mang Gusdul mah Iya. belum pernah. Kalau saya mah percaya sama Mang Eko mah pasti puasa wae. Insya Allah. Kan tara batal. Insya Allah. Setengah hari. Oke. Setengah hari ya tuh. Ya. Kang Abo, Mang Eko, ini kan betul, berarti kan nggak usah tuh kudu mikiran taktik lah, main mah gitu kan. Tapi ada satu statement yang akhirnya saya lihat Persibaya itu menurun sampai sekarang. Statement dari pelatihnya yang menyatakan bahwa sudah saya berikan juara untuk Persib dan Persija. Waktu itu persaingan masih ketat. Persibaya juga ada di peringkat 2 sama Persib lagi kejar-kejaran. Tapi ada pernyataan bahwa si pelatih itu menyatakan, udah saya berikan saja juara liga itu untuk Persib dan Persija. Nah itu pengaruhnya gimana itu kok? Iya. Akhirnya kan menurun sampai sekarang. Udah disangsi. Ya, Kak. sebetulnya itu emosi sesaat sih, Bang. Ketika timnya tidak stabil, biasanya kan para pelatih itu, bukan para pelatih sih, saya sebetulnya nggak mau spesifik secara individu pelatih lah. Biasanya kalau situasi tersebut itu, kadang-kadang kecerdasan emosional itu yang penting ya. Kita bisa menghandle itu semua, situasi yang dia sampai memberikan kenapa sampai ngomong berstatement seperti itu, kenapa harus Persib dan Persija gitu kan? Apakah tim lain juga tidak memberikan tekanan ke tim yang dua ini kan? Nggak. Bahkan sekarang muncul kan ya? Oke. Ada nama Dewa gitu Iya. ya. Jadi itu sih sesuatu hal yang tidak mesti menjadi menjadi permasalahan sih, Bang. Bahkan ketika dia memberikan statement seperti itu, timnya juga memang terus menurun. menurun. Dan punten, akhirnya juga, saya potong itu karena dia waktu itu kecewa sama keputusan wasit kalau tidak salah. Kalau berbicara masalah wasit, kalau saya melihat indikasi wasit yang sekarang ini, ya udah terlihat Masih lebih penting bagus. ya, Kalau lebih kita bagus mau ya. cheating itu udah nggak ada celahnya, Bang. Kan ada VAR tuh ya, Michael. Siaran langsung juga ini. Siaran Terus langsung. digital segala macam Udah, bisa diulang-ulang. Ari baru kan TV hungkul. Oh YouTube nih kan siaran ulang teh. Ari ayeuna mah bisa dibahas terus. Terus makanya tadi saya bilang itu pelatihnya harusnya disangsi. Disangsi pelatihnya. Karena gini loh, itu Senjata ucapan makan kayak tuan gitu. ucapan kayak gitu kan jadi meragukan integritas kompetisi ya. Iya. Itu kalau di luar negeri ya ucapan-ucapan kayak gitu bisa kena sanksi. Iya, iya. Jadi lain kikiran disangsi, Jadi, pada lain. intinya mah, Lain seetam kikiran disangsi. Jadi pada intinya mah lain mare semangat men gitu mah berartinya. Iya, sebetulnya Anjir. memberikan tekanan. Kalau ada kepada maksudnya tim. nyaho eta disangsi gara-gara selebrasi kieu. Itu tak Can apa langkahnya. apa. Tiga match ya. Tiga match tiga terus. kemarin Tadi makanya nggak tadi ada lawan ya. Madura nggak apa kemarin Nggak ada, lawan nggak ada Madura main. nggak main. Oke. Jadi gara-gara selebrasi kieu dianggap melecehkan merendahkan lawan disangsi itu. Oke. Nah, di pertandingan besok mungkin Stadion GBT Gelora Bung Tomo mungkin akan penuh dan akan berwarna hijau. Ya. Yang pasti kalau lawan Persib pasti penuh wae nya. Nah, kira-kira akan ada hal-hal yang seperti kemarin nggak sih? Pelemparan atau intimidasi, hotelnya diserang gitu kan? Emang gitu? Kan kita mah bersaudara sama Hejo gitu ya, sama bonek lah.
Hejo gitu. Iya, Kira-kira. emang sejauh ini kan hubungan yang sangat baik, ya memang mesti dipertahankan ya, Ya. sebaik mungkin. Tetapi persoalan yang Mamang tadi pertanyakan kepada saya pikir itu tidak akan terjadi lah, Mang. Dan itu betul-betul saya jamin deh, pertandingan akan berjalan lebih ketat. Lebih ketat. Walaupun misalnya ada pressure terhadap para pemain Persib, biasanya pemain Persib itu nggak pernah terpengaruh sedikit pun ya, apalagi bertanding melawan tim besar lagi sekelas Persebaya gitu. Oke. Mas Maiko. Iya, jadi saya pikir kalau sampai dalam kondisi normal itu nggak akan terjadi, Oke. kecuali ada provokasi, terus kedua tim jadi gimana gitu ya, antar pemain panas banget. Tapi kayaknya nggak akan juga gitu. Nggak akan ya? Biasa. Jadi Aman ya? Persebaya yang sekarang ini kan sebetulnya saya lebih suka tuh Persebaya mungkin 2 musim lalu ya, zamannya Ricky Kambuaya, Haji Santoso mungkin ya pelatihnya ya. Ada Tessé Marukawa gitu, itu paling bagus menurut saya. Nggak yang sekarang. Nah, dan kalau sekarang tuh kan sebetulnya Persebaya sekarang tuh secara emosional menurut saya ya, secara emosional tuh belum menjiwai bahwa mereka Persebaya nih. Jadi spirit die hard-nya juga masih mending Persib kalau kata saya, walaupun ada pemain asing tapi dapet tuh emosinya gitu. Oke. Iya. Jadi Persebaya yang sekarang itu, Persebaya yang sekarang itu saya pikir ya pemain-pemain bagus, solid, tapi kalau untuk spirit emosional nggak kayak Persebaya yang beberapa tahun lalu gitu. Oke. Kemarin kan kejadian ada regulasi masih berlaku kan, Masih. bahwa ketika timnya away, Away. supporternya tidak boleh datang. Nah, sementara Bobotoh dengan Bonek kan istilahnya punya hubungan yang baik. Nah, sekarang 3 menit baru dibuka, tiket sudah habis ludes. Berarti gila banget kan? Nah, saya yakin pasti Bobotoh juga akan ada yang pergi ke Surabaya, Kan ke intinya, sana. ngayakin turun Ya, koordinator. lumayan batin bisa. Seperti itu, pasti ada aja. Menanggapi hal seperti ini, menurut Kang Abo, gimana nih? Iya, Mang. Mereka punya ikatan emosional ya, Mang. Yang sebetulnya secara aturan memang tidak diperbolehkan ketika tim tamu itu datang ke tim tuan rumah. Ya kan? Statement tersebut tuh sampai sejauh ini juga masih berjalan ya, Mang Eko, ya. Sebelum dicabut udah. Tetapi sesuatu hal yang dikhawatirkan terjadi di luar ya konteksnya itu ya, Mang Eko, ya, kekerasan kemungkinan tidak akan terjadi. Oke. Ya apa ya, Bang Gusdul, Mang Eko, kalau melihat penuhnya stadion ini, apakah nanti berwarna biru sama hijau? Saya belum tahu ya. Oke. Tapi Ya, nyamar lah. ya itu sesuatu hal yang sulit dibendung sih sebetulnya. Bahkan kan kejadian kemarin juga di pertandingan sebelumnya bukan Persib sama Persija lah. Tim-tim lain pun biasanya seperti itu. Kalau tim misalkan PSIS ketemu lawan PSS Sleman gitu ya. Pasti ada aja sih Ayo, supporter yang dari tim lawan tuh datang ke sana gitu. Kan dijangkau kan Nah, gampang sulit. ya. Kita tidak bisa mengontrol per kepala orang itu. Temenang, pokoknya mah regulasi geus buku geus jelas oke, ayo ini udah. Apalagi kita memiliki bobotoh toksik. Oke. Nah, cek Mang Eko kira-kira Bakalan ada. tetap. Karena kan keras kepala, terus bandel, terus tidak taat, itu kan udah jadi karakter bobotoh yang zaman sekarang itu. Oke. Jadi udah jelas-jelas aturannya nggak dicabut ya. Tapi ada yang ngadain tur. Kan waktu itu udah kena imbas Persib waktu lawan Arema ya. Kena sanksi kan? Iya. Jadi Ada dan yang mereka itu nganggap itu sepele gitu. Padahal yang mereka lakukan itu adalah merugikan klub yang mereka dukung. Jadi kan egonya tinggi. Jadi kalau Mang Gusdul ngomong bakalan ada ya bakalan ada. Cuma saya nggak tahu seekspresif apa mereka gitu ya. Apakah mereka jadi pakai baju Persib atau cuma pakai baju biasa? Saya nggak tahu. Tapi yang jelas apakah ada? Pasti ada. Kang Abo, Mang Eko, Persebaya kalau kata saya sekarang sedang menurun terus, kalah terus, dan terakhir kemarin kalau tidak salah kalah juga dari Dewa. Nah, dengan rentetan kekalahan ini menghadapi Persib yang istilahnya yang dikatakan kalau Persib mamun ngalawan tim anu rada salepel bakal lebih mangprang, pengaruh nggak sih? hasilnya Pengaruhnya kemarin. akan seperti apa ini? Iya, Dengan sebetulnya kekalahan kemarinnya itu buat pengaruh Persebaya. itu pasti ada ya, Mak. Tetapi kalau melihat tim yang akan dihadapi Persib, biasanya tim tuan rumah itu Itu motivasi. punya motivasi berlipat. Contoh lah, ketika Persija
pertandingan sebelumnya kalah, ketika melawan Persib beda lagi kan. Nah, Ya. sama halnya dengan Persebaya. Oke. Karena tim-tim yang saya sebutkan tadi itu mereka selalu bersaing di papan atas. Jadi tetap motivasinya akan berlipat sih ketika melawan Persib. Mang Eko. Kalau masalah motivasi ya standar gitu ya. Cuma ini tuh belum prediksi kan belum? Belum lah. Iya, cuma saya pikir gini, Persebaya yang sekarang ini Pasti prediksinya mah remis dia mah. Iya. Mental ente, draw. Heeh. Jadi Persebaya yang sekarang saya pikir nanti sebetulnya secara permainan nggak akan terlalu merepotkan Persib ya. Cuma masalahnya Persib ini bisa perform nggak? Saya kok agak ragu gitu loh. Oke. Agak ragu. Agak ragu nih kata Mang Eko. Kira-kira kunci dari permainan kedua tim nih menurut Mang Eko. Dari Mang Eko dulu boleh? Kalau dalam artian apa pembeda ya nyetak gol apa? Kalau ntar ada terjadi gol itu pasti dari pemain belakang gitu. Pemain belakang. Lain pasti sih. Kayaknya ya. Karena kalau pasti kan kita nggak bisa pastikan. Kayaknya di pemain belakang gitu. Oke, pemain belakang. Karena tipikal kayak Ciro David Silva, saya ngelihat kok udah mulai ini ya, mulai monoton. Kemarin itu kan waktu counter attack juga ya, bukan settingnya Ciro tapi dari Beckham gitu. Beckham ya. Terus gol pertama ke Persija juga Nick kan. Iya, nah kayak Itu gitu. seperti gol yang dari luar itu. Iya. Luar kotak penalti. Iya dari luar kotak Pemain luar penalti. tuh ya. Itu pemain luar. Ini dari luar kan saya nggak salah dari luar kotak penalti. Terus Nick kan orang luar. Iya, orang gitu. luar. Nah, makanya itu Mang Gus Dul. Jadi selain Persebayanya, ini nanti performa Persib juga menentukan. Saya nggak tahu apakah Bojan masih eksperimen nggak ya di pekan. Karena gini Persib itu masih aman loh. Amannya itu masih jauh. Jauh lah gitu. ya. Anggap misalkan tergelincir 2 kali lagi itu masih aman gitu. Tapi kan kita nggak berharap ya. Gitu. Kalau dari Persibaya? Persebaya saya pikir kalau mereka hitung-hitungan angka ya, mereka 3 kali lagi aja gagal sapu bersih, itu peluang mereka makin tipis. Akhirnya persaingan itu mungkin antara Persija, Dewa, sama Persib lah. Mengerucut ya. Gitu ya. Kunci permainannya? Kalau misalkan? Dari Pemain kuncinya Pemain maksudnya. kuncinya? dari Persebaya. Kunci permainan. Ya Mang Gus Dul standar lah ya. Kalau misalkan kita ngelihat siapa andalan suatu tim, ya lihat aja yang paling nyetak gol paling banyak ya. Mungkin Silva lah. Silva, oke. Nah ini saya paling senang kalau sudah nanya kunci dari permainan. Yang jadi kunci dari permainan kedua tim. Tapi nanyanya langsung ke Wah, mantan pemain gitu. Kang Abo. Iya, tadi Mang Eko Iya. memberikan statement bahwa pemain yang mesti diwaspadai itu Flavio Silva. Flavio Silva ya. Ya terbukti memang dia di pertandingan di kompetisi sebelumnya dia mencetak gol hampir 20 lebih ya, 20 digit waktu itu. Dia kan sebelumnya baru main untuk Persik Kediri kan. Kediri, ya. Nah, sekarang ditambah lagi ada pemain terbaik sebelumnya, Rivera juga yang memberikan assist gol terhadap Bruno. Dan Bruno juga sejauh ini juga key player-nya di Persebaya. Kadang-kadang dia menjadi pemecah kebuntuan ya. Ya. Nah, ketika timnya udah deadlock, Bruno kadang-kadang muncul dengan aksi individunya, kadang-kadang kait inside-nya itu bolanya yang menjadi trademark-nya Bruno ya. Tetapi ada satu pemain yang selama ini juga luput dari perhatian. Siapa? Rashid juga. Dia pernah bermain untuk Persib. Pasti ketika bermain melawan Persib Hayang buktikan. ada motivasi lebih gitu. Terus Minang dulu tuh ada namanya pemain Diki Firasat. Jadi ada lawan klub lain mah biasa. Nah, di pas lawan Persib ngagulkeun teh 2. Saya Persib kalah. kalah. Iya. Pirasat halus berarti ya. Diki Firasat tuh gitu pemain. Tara ngagulkeun pas lawan Persib ngagulkeun. Oke, kalau saya kan beda nggak apa-apa kan kalau katanya Bruno kata Kang Abo. Kalau menurut saya kalau saya lihat Bruno itu belum menjiwai Surabaya banget kalau Eta mah kata saya. Bruno cantang tuh HD. Gitu. Ingat kene tuh. Bruno cantang tuh ada bener Iya. gitu. Oke, Mang Eko, Kang Abo, tadi kita sudah bahas dari A sampai Z, tapi akan lebih jelas lagi ada utak-atik sedikit nanti dari Kang boleh. Abo. Oh. Oke. Nih, Mei mau tanya lagi. Kalau Persibaya tuh kan punya pakem 4-3-3 nih ya. Nah, gimana nih cara Persib memiliki strategi yang harus dia hadapin, yang paling pasnya gitu biar wah, mainnya mantep gitu. Iya, Mei, kadang-kadang setiap
tim yang menurunkan dengan formasi awal, bahkan misalkan 4-3-3 gitu kan. Persib di sini 3-4-3. Biasanya kalau udah turun di lapangan itu menyesuaikan, Mei. Karena di formasi itu tidak baku harus seperti itu, 4-3-3, 3-4-3. Jadi ketika di lapangan itu, bahkan Persib ketika bermain di luar ya. Kita membahas Persib dulu deh, sebelum nanti kita ke Persibaya, nanti bakal relate. Persib itu biasanya kalau bermain di luar, kalau saya lihat dia pakai 3 center back. Bahkan Prangka, Clifford, dan juga si Kakang. Kadang Kakang disimpan di posisi ini. Kalau misalkan lagi transisi menyerang, Kakang bisa ikut membantu ke serangan sini. Dan sini Ciro kan sering nusuk ke dalam tuh. Iya. Ciro dan juga si di sini Etam ya. Kalau Iya, dulu Etam ya. betul. Nggak tahu sekarang kalau misalnya Etam masih kena sanksi, nggak tahu siapa nanti di sini. Yang jelas Bojan sudah mempersiapkan itu. Nah, kalau melihat Persebaya 4-3-3, biasanya mereka selalu berusaha untuk memperkuat lini tengah mereka. Karena tipe karakter di sini kan biasanya ada Rashid, ada juga Rivera, pemain terbaik, dan juga Ardiansa ya kalau nggak salah. Octapiansa. Ini 3 yang sejauh ini juga cukup dominan mengcover lini serang mereka. Di sana biasanya ada Malik Rezaldi dan juga di sini ada Flavio Silva yang sebelumnya juga sering mencetak gol, dan di sini sang kapten Bruno. 4 di sini biasanya ada Ardi yang juga mantan pemain Persib ya. Jadi kalau berbicara masalah taktikal, itu biasanya terlihat ketika 15 menit berjalan, Mei. Nanti biasanya pelatih sering memberikan kode otomatis berubah dengan ini gitu. Nah, itu biasanya awal doang sih. Kalau berbicara masalah taktikal ini 4-3-3, 3-4-3 itu hanya di awal aja. Iya. Ketika udah di lapangan biasanya formasi tersebut tuh kadang-kadang fleksibel, bisa berubah. Gimana ada lawan posisinya Lawan, iya, tergantung formasi lawannya menyesuaikan seperti apa. lawan gitu kan. Karena kita nggak tahu lawan sebelumnya misalkan 3-5-2, tiba-tiba udah diantisipasinya 3-5-2, tiba-tiba berubah jadi 4-3-3. Ini pun suka ikut berubah. Oke. Nah gitu. Oke, Kang Abo. Ini sampai saat ini kan Persebaya sudah menciptakan 26 gol kalau tidak Iya. salah. Dengan formasi biasanya pakem di 3-3-4, 4-3-3 ya, seperti itu. Kira-kira dari kan tidak punya striker yang haus gol dari Persebaya sendiri, rata ya semua. Kira-kira yang harus diwaspadai sama Persib yang mana nih kira-kira yang perlu? Iya, Mang, kalau berbicara masalah ketiga penyerang yang di Persebaya, baik itu Flavio, di sini Malik Rezaldi, dan juga Bruno, ketiga pemain tersebut itu memang perlu diwaspadai. Oke. Walaupun misalkan tidak menonjol dari salah satu pemain, ketiga pemain tersebut itu selalu menjadi pembeda. Pembeda itu kadang-kadang ini misalkan di cover, misalkan sama Prangka ya, contoh ke depan di sini gitu misalkan. Prangka cover sini, atau nicknya misalkan di sini kedalaman. Nah ini biasanya Malik Rizali kan suka running behind, suka muncul tuh kadang-kadang dia, walaupun posisinya ini ada ke sini. Nah ini yang mesti diantisipasi ya. Ini yang mesti diantisipasi. Jadi saya udah percaya sih dengan 3 center back yang ada di Persib ini, kalau bermain di luar mereka begitu disiplin, tangguh, dan 3 striker lawan ini sering kesulitan ya, Mang ya. Mudah-mudahan di pertandingan besok ketika bermain mereka betul-betul bisa dimatikan dengan 3 center back yang ada. Jadi nggak perlu ada penjagaan khusus untuk satu pemain. Enggak harus sih. Kalau menurut saya sih nggak harus ada penjagaan. Ini harus di cover ini. Tetapi biasanya Bruno dan juga Rivera itu terlihat mereka sering melakukan kombinasi. Dan sejauh ini Rashid pun kadang-kadang direct ball-nya ke Rezali ya. Malik Rezali yang mempunyai kecepatan di sektor flank. Ini Rashid biasanya langsung switch play dari sini ke sini. Dan Rezali langsung lari. Bruno juga biasanya dari sini ketika ini udah nutup ke sini nih, dalam ke sini suka ikut masuk ke situ. Dan ini juga ikut semua ke depan, dan ini juga up semua. Bahkan kiper pun udah pasti di sini, Hernando. Oh, ini kok jadi sini? Oh, ini bukan kiper. Bukan. Ini kiper. Anggap aja ini kiper ya. Iya. Udah di sini gitu. Dan ini sepak bola modern kayak gini. Oke nih, Kang Abo, satu lagi ya. Jadi Persib ini terkadang kalau saya lihat pressingnya agak tidak seberapa ya, agak berkurang kekalahan Dewa, kalah dari Dewa juga. Nah, apakah masalahnya di mana sih dari kekurangan pressing ini yang akhirnya membuat Persib jadi kalah gitu?
Iya, karena kalau melihat pertandingan Persib sejauh ini Persib tidak pernah melakukan high press ya kepada tim lawan yang sering Oh, gitu. dihadapi. Mereka sering terlihat lebih menunggu. Menunggu apa? Menunggu ketika lawan masuk di area pertahanan sepertiga pertahanan kita. Ketika mereka melakukan kesalahan passing di space yang ada di sini misalkan ya kan, Mak? Ya. Nah, Persib itu tidak pernah sih sedikit pun di sini langsung press, tetapi dia begitu compact di sini, kuat dan strategi defense to counter Persib sejauh ini itu yang menjadi senjatanya. Bahkan terlihat ketika kejadian gol yang dihasilkan oleh Da Silva penyeimbang kedudukan itu hasil dari clearance yang dilakukan oleh Gustavo Prangka kalau nggak salah. Gustavo Prangka clearance ke sini ketemu sama Etam melakukan running with the ball di sini, muncullah di sini dengan kepintaran seorang David Da Silva ke sini, dan itu memang menjadi senjata Persib. Waktu juara tahun kemarin pun seperti itu. Apakah karena si pelatih yang menganut yang penting mah menang, main mah gitu? Kalau saya melihat ya, mudah-mudahan ini nggak salah. Bojan itu kan tidak terlalu terpaku dengan ball position. Efektif ball position dia tidak terlalu terpaku. Tetapi hasil akhir yang menjadi faktor utama. Karena sekuat apapun, sebagus apapun ball position, ketika dia melakukan itu, tapi hasilnya juga kalah, itu akan menjadi sia-sia. Dan yang sering terjadi dengan permainan Persib kan efektif ketika melakukan transisi dan sejauh ini juga pragmatis. Itu yang selalu menjadi senjata Persib. Iya. Dan itu akan terjadi lawan Persebaya. Pragmatis, yang penting hasil menang gitu ya. Iya dong, pokoknya ball position itu sebetulnya bukan menjadi acuan seorang coach Bojan. Dia udah pernah ball position bagus ini, tapi kalau hasilnya kalah ya tetap kalah. Oke. Ya. Tapi Mang Abo, bahkan kan proses terjadinya gol ke Persib tuh sering berawal dari sektor kanan nih. Apa ini jadi kelemahannya bagi Persib atau gimana? Iya, setiap tim yang melihat itu pasti tim analis dari klub yang akan berhadapan dengan Persib, dia betul-betul setiap waktunya itu dihabiskan untuk menganalisa tim atau celah mana sih yang bisa dieksploitasi di tim Persib itu sendiri. Dan sejauh ini memang di sektor kanan ya, karena sektor kanan di situ ada posisi Hen dan juga kadang-kadang Robi, bahkan Kakang juga, mereka selalu bergantian. Dan yang terakhir kemarin Hen ya, yang mendapatkan kepercayaan di situ. Tetapi iya itu tadi, kalau misalkan Coach Bojan musim depan akan memburu posisi itu realistis menurut saya. Dan tim yang melihat celah yang ada di tim Persib itu biasanya di sektor wingback ya, terutama wingback kanan gitu. Harapan sih Hen bisa kembali ke performa terbaiknya dan di melawan Persebaya itu menjadi titik balik ketika dia dikasih kesempatan. Jadi Mang Abo setuju nih kalau kelemahan tuh di sektor kanan. Iya, maksudnya kelemahan yang bisa dieksploitasi sejauh ini ya. Kadang-kadang memang dari sektor kanan. Tapi kalau berbicara masalah posisi sektor kanan akan menjadi kelemahan, saya pikir juga di setiap celah itu pasti ada bisa dimanfaatkan, dan itu menjadi sebuah kelemahan. Bukan faktor ini aja ya. Tetapi yang harus menjadi sorotan, yang harus menjadi perhatian, ya kalau boleh membahas di sini, ya sektor tersebut. Oke, Mei. Ini kan tadi udah dibahas semua. Kira-kira menurut Mei antara Mang Eko, Mang Gusdul dan Kang Abo, kira-kira yang bisa mendapatkan hati Mei yang mana? Aduh, yang mana ya? Jujur ini mah. Mang Eko sih. Oh, Mang Eko. Iya. Oke, Mang Gusdul, ini kan hanya sekedar otak-atik ya tadi pemain ini misalkan di sini, ini di sini, ini di sini, 3 center back juga ini, ya kan yang lebih tahu itu Coach Bojan. Ini kita hanya ngobrol karena melihat dan menganalisa di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Jadi mudah-mudahan obrolan ini bisa sesuai. Kalaupun sesuai, syukur, berarti kita kan benar ya menganalisanya. Kalaupun tidak, ya kita kan bukan pelatihnya. Gitu. Di lapangan ceritanya bisa lain lagi. Iya, benar. Oke, Min, silakan, Min. Ya udah Mang Abo, Mang Gusdul, kita lanjut lagi ke obrolan selanjutnya. Nah, Kang Abo, Mang Eko yang selalu ditunggu-tunggu sama penonton channel YouTube-nya Bobotoh TV itu adalah prediksi. Karena prediksinya Mang Eko alus wae, Kang Abo
tepat dengan utak-atiknya dengan segala apanya, tapi sebelum ke prediksi saya punya yang satu Wah, ini. croissant. Croissant Deli memiliki cita rasa croissant berlapis-lapis dengan rasa gurih mentega yang Oh, iya khas, memberikan sensasi makan yang unik serta filling yang melimpah. Nah, croissant ini saya paling suka kalau dipanasin pakai microwave. Karena crunchy rasanya gitu. Kalau tidak ada microwave Ya, bisa berarti saya bawa ke rumah. Iya, oke, well. Nah, terlalu lama, Oke. panggil aja makan. Oke, sambil makan kira-kira prediksinya nih, Mang Eko karena Mang Abo lagi ngahuap. Ini mah hitung-hitungannya matematik ya. Matematik. Jadi Persib kalah sama Dewa. Nah, Persebaya kalah sama Dewa. Dan dua-duanya itu kan skornya sama kalau nggak salah ya. Ya udah draw. draw. Kang Abo? Peluang untuk menang tuh masih ada, tetapi kalau melihat permainan sebelumnya, mudah-mudahan udah ada evaluasi, ya kan? Jangan sampai kejadian ketika bermain di Bandung melawan Madura United. Oke. Gitu. Jangan sampai kejadian, berarti Oke. jangan sampai draw lagi. Harapan sih bisa 3 poin. Tiga. Mau tahu saya? Hah? Ngomong ele. Enggak. Saya mah udah ditelepon tadi, teleponan sama Boyan. Tenang aja Mang Gusdo. Lawan Persibaya kita bantai Persibaya. Oh. Karena saya simpan pemain-pemain inti untuk bermain lawan Persibaya. Jadi Persibaya menang. Yang pasti Persib akan memenangkan pertandingan melawan Persibaya. Saya yakin itu. Oke, Kang Abo, Mang Eko, sebelum kita pamit, Ya. kita ada Neneng Gelis Waduh. yang akan memberikan kuis buat semuanya. Silakan Neneng. Setelah ketemu sama Neneng Fakta, sekarang kita ketemu sama Neneng Kuis. Nih, untuk pertanyaannya, siapa nama pemain Persib yang pernah main di Persibaya? Nah, untuk jawab pertanyaannya dan tulis di kolom komentarnya supermoment.id. Dengan format nama, spasi, kota, spasi, dan jawaban, jangan lupa nih pakai hashtag. Hashtagnya ngoperboboto.id 2025, hashtag supermoment, dan hashtag ini rasanya super. Kembali ke Mang Gusdu. Oke, terima kasih Kang Abo Sama-sama. selalu hadir di studio Baik, Icebox. kok. Terima kasih buat Icebox Studio, tempat buat bikin podcast video, pokoknya mah rumah buat para konten kreator. Thank you Badak buat supermoment.id dan Super Talk. Ini rasanya super. Oke, saya Gusdo. Saya Komaung. Saya Mabo. Pamit, ketemu lagi di episode berikutnya.